bisa bikin supaya minyaknya lebih sedikit? Itu kakak sharing aja. Jadi ketika kakak punya karakter tersebut, oh berarti kakak nih si masak sehat nih gitu, si paling masak sehat nih. Kalau kakak udah punya karakter itu, pasti ada aja yang nyari, oh paling sehat, si paling masak sehat siapa ya? Pasti ada nyari kakak. Gitu. Jadi pertama harus bikin karakter dulu. Apa karakter kakak? Ya, contohnya kayak kreator lain misalnya ada yang masak daging, dia daging semua. Yang dia masak cuma daging doang pokoknya. Awal-awal dia akan bikin karakter dia sih paling daging gitu. Jadi pas daging pokoknya orang nyari daging akan nyari dia. Setelah itu kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Luar biasa ya, keren juga nih. Ada Sabtu padahal. Oke, next. Nih, kalau mau bikin konten, mesti gimana aja sih? Karena kadang-kadang kita udah capek-capek ya. Kita udah ngedit-ngedit gitu. Tapi kok balik lagi, kayak kurang. Kayak apa nih ya yang rasanya kurang nih? Ini saya kasih tahu resepnya nih ya. Boleh di foto, boleh di video gitu. Terserah. Apa aja nih, kalau kamu mau bikin konten yang menarik, kamu harus punya ini. Yang pertama adalah ide. Apa sih konsep kamu? Apa yang bikin kamu beda? Kalau misalnya orang udah nge-share resep masakan Hongkong, kamu mau bikin resep masakan Hongkong versi apa nih? Apakah versi sehatnya gitu? Apa nih yang bikin kamu beda dari orang lain? Jadi apa ide kamu? Itu yang pertama. Pertama ide. Yang kedua, goal. Bukan main bola ya, tapi apa tujuan kamu bikin konten tersebut? Kamu mau kenapa? Mau ngebantu orang atau mau dapat duit doang? Apa nih tujuannya? Yang ketiga, value. Apa value dari konten tersebut? Apa nih yang bisa diambil orang lain ketika nonton video kamu, ketika nonton konten kamu? Kamu harus punya value supaya orang yang nonton kamu nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang kuota. Ya nggak sih? Orang udah nonton gitu, kuota kebuang, nggak ada apa-apaan kan malas banget. Jadi kamu kalau bisa ada value-nya. Terus juga ada passion. Passion itu cinta terhadap subjek kamu. Terus juga kamu punya confidence gitu, kamu punya kepercayaan diri, karena menurut saya hidup tuh terlalu singkat untuk jadi pemalu ya. Jangan pokoknya jadi orang malu. Dan terakhir, learn. Kamu harus selalu belajar, kamu harus selalu berkembang. Next. Nih, contoh konten yang positif. Apa aja sih? Gitu. Apakah kita harus bikin konten yang biar viral, kita harus ini nih kontroversial gitu? Enggak. Kalau bisa selalu bikin konten yang positif. Contohnya gimana? Yang pertama, informational. Ya, time is money, literally. Ya kan? Karena orang ketika nonton kamu nih ngegunain waktunya dan bisa gunain waktunya buat hal lain yang menghasilkan gitu. Jadi kamu harus bikin sesuatu yang setidaknya mempunyai informasi yang menarik. You don't want people to spend their money, mobile data and gain nothing from your content. Jadi kalau bisa ada informasinya nih, ya kan? 3 resep masakan Hongkong yang bisa kamu bikin di rumah gitu kan, ada value-nya jadinya. Yang kedua, food for thoughts, hal yang bikin kita lebih peduli terhadap hal-hal yang berperan besar di hidup kita, seperti lingkungan. Contohnya misalnya kayak kakak bisa bikin konten tentang perbedaan jalanan Hongkong sama jalanan Jakarta gitu. Jakarta mungkin lebih gimana, Hongkong lebih gimana gitu. Jadi mungkin bisa bikin orang-orang Jakarta, kok kita kalah sama orang Hongkong ya gitu. Jadi lebih berpikir gitu, menginspirasi orang untuk jadi lebih baik. Yang ketiga, self improvement, sesuatu yang kamu kuasai dan worth sharing, pengalaman. Contoh, kalau di daerah sini nih, kamu harus gini, atau kamu harus jaga-jaga dompet biar nggak hilang gitu. Dompetnya, gitu kan. Nah, kamu harus lebih sharing tentang pengalaman kakak gitu. Terus juga yang keempat bisa entertainment. Life is about finding the balance between learning and having fun. Jadi setiap konten yang dibikin nggak harus selalu hidupnya jadi lebih baik karena konten yang kamu bikin. Ya, tuh lumayan. Makasih Dewi. Baik banget ya. Terima kasih banyak. Gitu. Jadi bikin ketika kakak niatnya itu bikin konten karena mau ngebantu orang, ya. Ketika ada satu orang aja yang hidupnya kebantu sama kakak, ketika bikin video tersebut, konten tersebut, pasti kakak ngerasa, ternyata apa yang saya bikin ada impact-nya ya, saya bisa ngebantu orang ya. Dan itu cuma sesimpel bikin impact yang bisa kakak bikin. Jadi tolong jangan males-males, jangan kayak terlalu overthinking ketika bikin konten gitu, karena itu bisa ngebantu orang lain. Next. Nah, kalau nggak kamu ngedit, nih kita bisa gunakan yang paling mudah, paling simpel, pakai handphone, ya nggak sih? Nah, ini silakan, ini contekannya nih.
Nanti saya tes ya. Enggak, semangat ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih buat kakak-kakak yang udah mulai edit ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Kalau kamu expert, kamu bisa pakai ini biasanya di laptop dan juga di PC gitu. Next, udah dapat semua ya? Terima kasih banyak waktunya kita ngobrol-ngobrol.